PDI Perjuangan menegaskan bahwa Ganjar adalah capresnya dan Ibu Mega sudah mendahului dengan perkataan adalah PDI Perjuangan hanya mau menjadi capres. Menurut saya koalisi besar semakin terasa bagus secara konseptual, tetap semakin terasa sulit untuk diterjemahkan secara teknis. Karena? Apa sih yang buat sulit? Simpel saja. Pak Prabowo dengan Mas Ganjar menurut saya saat ini kedua partai dan kedua sosok tersebut, misalnya Ibu Mega dengan Pak Prabowo sama-sama ingin fokus menjadi capres nomor 1. Mengocok ulang dalam arti apakah seperti mungkin hasil bisa jadi karena Pak Viva Yoga belum mengasih bocoran ke kita. Tapi apakah bisa jadi rapat koordinasi koalisi Indonesia Bersatu nanti memutuskan bahwa akan merapat ke PDIP, artinya menjadi koalisi besar itu adalah PDIP plus KIB atau PDIP plus KKIR atau jangan-jangan PDIP, KIB atau KKIR atau masing-masing dalam koalisi besar ini memiliki bakal capres maupun cawapres sendiri menurut Anda? Kalau terkait PAN, saya saksi mata, kader PAN lebih dulu berani teriak Ganjar presiden. Ada beberapa acara saya datang diundang sebagai bicara, itu ada teriakan-teriakan Ganjar sebagai presiden gitu ya. Artinya? Dan ya artinya sebetulnya pro dan kontra terkait Ganjar dalam partainya sendiri yang akhirnya berbuah manis dengan deklarasikan Ganjar oleh Ibu. Itu sebetulnya tidak ada dalam ruang kosong. Sebelumnya kita tahu ada P3, ada PAN, bahkan sempat digosipkan KIB ini akan jadi partai skoci dari Ganjar Pranowo, itu terjadi narasi seperti itu. Tapi ketika kita lihat dalam konstelasi terakhir, yang menarik kan memang seperti ini. Katakanlah ada koalisi perubahan yang sampai sekarang juga seperti galau ya, siapa yang akan jadi cawapres dan deklarasi resmi belum dilakukan. Dan ada deklarasi, ada koalisi yang katakanlah dianggap merepresentasikan barisan pendukung Jokowi. Dan pada saat di Kebumen ada Pak Jokowi, Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Di situ sebenarnya cikal bakal awal orang berbicara mengenai kemungkinan adanya koalisi besar. Debatan mengenai Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Tetapi kemudian ketika terjadi U20 yang ditafsirkan oleh sebagian pihak sebagai perbedaan sikap antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, lalu kemudian ada pertemuan yang mengatasnamakan dirinya koalisi besar, lalu kemudian isu itu menjadi makin menarik kembali gitu ya. Dan saat ini menurut saya sudah terbantahkan kalau muaranya adalah dengan hipotesa Pak Jokowi dengan Ibu Mega berbeda. Nah, tetapi dengan kejadian hari ini ketika PDI Perjuangan menegaskan bahwa Ganjar adalah capresnya dan Ibu Mega sudah mendahului dengan perkataan adalah PDI Perjuangan hanya mau menjadi capres. Menurut saya koalisi besar semakin terasa bagus secara konseptual, tetap semakin terasa sulit untuk diterjemahkan secara teknis. Karena? Apa sih yang buat sulit? Simpel saja. Pak Prabowo dengan Mas Ganjar menurut saya saat ini kedua partai dan kedua sosok tersebut, misalnya Ibu Mega dengan Pak Prabowo sama-sama ingin fokus menjadi capres nomor 1. Dan kalau kita lihat dengan survei yang cenderung bisa dikatakan berimbang, salib menyalip setelah U20, dalam kondisi saat ini menurut saya sulit untuk kemudian mengimplementasikan apa yang disebut dengan koalisi besar. Kecuali dalam perjalanannya, kita tahu ini masih lama loh, sekarang masih 5 bulanan lagi. Ada salah satu di antara Ganjar dengan Prabowo yang elektabilitasnya jauh di atas satu dengan yang lain. Di situ mungkin akan jadi pintu yang membuka kemungkinan satu di antara mereka akan mengalah menjadi cawapres. Kalau ditanya siapa saya lebih mungkin mengalah, saya kok meyakini modal PDI Perjuangan sebagai partai pemenang utama dan tanda kutip ya kerasnya seorang Ibu Mega ketika sudah menegaskan sesuatu, menurut saya agak sulit untuk berharap PDI Perjuangan mau mengalah. Sehingga pertanyaannya sekarang bolanya di tangan Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo mau membuka kemungkinan untuk bergabung dalam koalisi besar plus dengan PDI Perjuangan tapi harus mengalah menjadi cawapres. Oke, kalau menurut Bang Anas lebih besar kemungkinan mana? Head to head antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto atau bisa jadi Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar?
Ya, semua bisa terjadi. Jadi pasca penetapan Mas Ganjar sebagai calon presiden PDI Perjuangan, tentu ini akan mengubah strategi politik partai politik anggota koalisi. Dan bahkan bisa merubah solidaritas dan strategi koalisi partai politik itu sendiri. Bentuknya ada dua, apakah PDIP masuk ke koalisi yang sudah ada, gabung ke KIB atau koalisi kebangsaan Indonesia Raya, atau koalisi gabung koalisi, atau misalnya KIB gabung dengan Gerindra, PKB, itu sangat mungkin terjadi, atau boleh jadi PDIP akan menggabungkan dua koalisi besar ini. Jadi ini cukup dinamis 5 bulan ke depan, dan yang saya mau bilang bahwa masih banyak episode-episode yang akan menjadi suguhan kejutan terhadap masyarakat dalam dinamika dan kontestasi politik ke depan seperti itu. Oke, kejutan macam apa yang kira-kira mungkin bisa dibayangkan oleh Bang Anas? Ya, kejutannya yang boleh jadi misalnya yang selama ini Gerindra mencita-citakan Pak Prabowo sebagai calon presiden, tapi kalau misalnya Pak Prabowo secara legowo connect dengan Pak Jokowi, connect dengan Bu Mega, ya mungkin boleh jadi Pak Prabowo menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Kalau dari segi pertimbangan pertama elektabilitas yang hampir seimbang, yang kedua pertimbangan kekuatan partai, bahwa biar bagaimanapun bahwa PDIP adalah partai terbesar dan pemenang pemilu. Dan walaupun sebenarnya kalau kita melihat bahwa sangat sulit memang membaca apakah Pak Prabowo akan logo menjadi cawapres Ganjar Pranowo, karena sudah puluhan tahun sejak Partai Gerindra didirikan, memang partai ini punya cita-cita untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden. Boleh jadi itu gabung kalau mungkin Gerindra ada opsi lain selain Pak Prabowo atau untuk gini, wakil presiden. seberapa kalau menurut Mas Toto nih, seberapa besar kemungkinan KIB atau partai-partai yang sudah mendeklarasikan punya koalisi saat ini itu kemudian pecah dalam arti membagi diri bergabung ke koalisi-koalisi yang lain, katakanlah misalnya di KIB ya, karena ada konteksnya KIB saat ini, PAN yang bergabung ke PDIP dengan menyodorkan calon wakil presiden, atau misalnya P3 yang gabung dengan PDIP menyodorkan calon wakil presiden buat Pak Ganjar misalnya, atau kalau PKB misalnya pindah ya, PKB nggak mungkin ya, mungkin Mas Toto yang bisa lebih jawab. Iya, pertama kalau dalam analisisnya hanya menggunakan simbol politik, modal yang dimiliki oleh PDI Perjuangan saat ini menjadi magnet baru, itu menjadi sangat besar. Kenapa? Ada Pak Jokowi dalam deklarasi hari ini, gitu ya, yang menjadi sebuah energi besar ini kan bukan sekedar soliditas PDI Perjuangan ketika mencalonkan kader terbaiknya, tapi itu ada restu dari sosok yang tingkat kepuasan publiknya masih sangat tinggi dan pengaruhnya terhadap partai-partai juga masih sangat besar. Itu kalau kita bicara mengenai simbol politik yang ada hari ini, modalnya sangat kuat. Spekulasi saya mungkin akan ada 1-2 partai dalam hitungan sebulan ke depan yang mungkin akan bergabung kalau hanya menggunakan analisis simbol politik yang hari ini menyuguhkan menu utama bernama Pak Jokowi dengan Ibu Mega secara harmonis. Tapi kita tahu juga ketika berbicara mengenai keputusan yang sifatnya ajak, partai-partai ini kan tidak hanya serta-merta menjadi underbow dari Pak Jokowi atau bagaimana mereka memiliki hubungan baik dengan Ibu Mega, tidak. Pada akhirnya ketika bicara pembagian porsi kekuasaan, di panggung belakang akan terjadi negosiasi dengan koalisi A dan koalisi B, mana yang lebih menarik. Jatah dari koalisi Anda berapa menteri? Oh, dari sebelah lebih banyak misalnya. Itu hal-hal yang agak sulit ya kita buktikan, tetapi kita tahu dalam porsi pembagian kue kekuasaan itu yang paling real sebagai tawar-menawar harga dari pengambilan keputusan untuk koalisi. Tapi saya meyakini dari simbol politik yang kuat ini akan ada 1-2 partai kalau mau berspekulasi yang mungkin akan ikut bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan, dan dari situ kita bisa menilai koalisi besar secara ideal sulit untuk diwujudkan dalam waktu dekat ini.